Untuk Amerika Serikat, rating obligasi negara sama rating obligasi korporasi itu menurut saya dua hal yang berbeda. Kalau kita di Indonesia, kita akan anggap FR, fixed rate atau obligasi pemerintah, apapun ratingnya sebagai risk free. Kenapa? Karena saya pegang rupiah. Walaupun Bank Indonesia sangat aman seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI gitu ya, tetap FR yang paling aman. Nah, sama juga investor yang modalnya dolar melihat treasuries atau obligasi pemerintah AS sebagai risk free, apapun ratingnya. Dan dari tiga perusahaan rating itu yang menurunkan kan cuma satu, duanya belum. Jadi saya tidak melihat resiko pada obligasi negara. Nah, untuk obligasi korporasinya itu saya lihat lebih karena kondisi fundamental dalam artian memang dengan meningkatnya suku bunga, apalagi secara signifikan, dan sampai sekarang masih belum terlihat tanda-tanda akan berhenti kapan, itu bank terpaksa menaikkan biaya bunganya, jadi bunga depositonya meningkat. Nah, pada saat yang sama dengan bunga setinggi ini, uh, basically sektor properti sudah tidak terjangkau untuk banyak orang karena untuk unit misalnya rumah yang sama di Amerika, bunga tahun lalu sama bunga tahun ini cicilannya sudah bisa beda lebih dari 100%. Jadi orang yang mampu membeli rumah di US juga saya lihat semakin lama semakin sedikit. Jadi pendapatan dia dari sektor properti menurun. Nah, di Amerika tuh properti merupakan sektor yang besar dan menggerakkan ekonomi gitu. Nah, jadi kondisi ini menurut saya normal karena dia turunkan kan bukan jadi tidak mampu bayar, cuma mungkin tadi ratingnya misalnya double A jadi double A minus seperti itu. Ya, ini menurut saya perlu menjadi perhatian bagi Bank Sentral US dalam menetapkan kebijakan suku bunga. Tapi kalau sampai menyatakan akan ada gagal bayar atau tidak, menurut saya mungkin masih harus dilihat dari waktu ke waktu. Baik, Moody's juga menyebut resesi ringan di awal 2024 untuk Amerika Serikat. Apakah skala ringan yang disebut Moody's ini akan memberikan pengaruh yang signifikan pada perekonomian global? Resesi itu berat ya. Itu kalau kayak 2020. Eh, bisnis tidak ada, pengangguran banyak. Nah, kalau di Amerika Serikat sekarang harga barang meningkat. Sehingga kemampuan atau daya beli orang berkurang, kualitas hidup berkurang. Jadi mungkin orang lebih menggunakan uangnya untuk hal-hal yang lebih esensial gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang sifatnya lain, dia mungkin menahan diri dulu. Ataupun kalau dia lakukan, dia berhutang. Tapi selama orang masih punya pekerjaan, menurut saya itu paling mengurangi kualitas hidup saja, tapi tidak sampai hard landing. Nah, jadi untuk resesi di US, saya lihat selama lapangan pekerjaan itu masih tersedia, tingkat penganggurannya masih rendah, bahkan sekarang sangat rendah sekali. Normal tuh 5%, mereka 3, gitu. Harusnya tidak akan ada efek sampai yang terlalu buruk di US. Baik, disebutkan juga oleh Moody's kredit perbankan ini akan diuji. Lalu seperti apa efeknya untuk pasar modal secara global? Eh, Amerika kan suka tak suka masih menjadi yang nomor satu di dunia. Mereka punya ekonomi terbesar, pasar modal mereka juga terbesar. Jadi kalau mereka bergejolak, suka tidak suka juga akan menyebabkan volatilitas di dalam negeri. Hanya saja kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, antara Indonesia sama US itu kalau sahamnya sudah beda arah. Mereka naik, kita turun, mereka lagi jelek, kita gak jelek-jelek amat, bahkan bisa positif gitu. Jadi kalau resiko yang terjadi di US itu menurut saya akan menjadi sentimen negatif, tapi menurut saya belum tentu pasar modalnya akan bergerak dalam arah yang sama. Inflasi saja sudah beda. Mereka inflasinya di awal tahun tidak terkendali, kita sudah terkendali. Mereka punya yield naik, kita punya yield malah turun. Nah, jadi menurut saya sekarang investor sudah lebih pintar dan tidak pukul rata. Bahwa kalau Amerika turun, semuanya harus ikut turun. Baik, lalu seperti apa antisipasi yang harus kita siapkan? Karena menurut Moody's ini juga masih ada potensi bank-bank lainnya ini juga akan diturunkan kreditnya, tidak hanya 10 bank di Amerika Serikat tersebut. Ya, tadi yang seperti Ibu Anneke sampaikan kan ada 10 yang sudah diturunkan, ada 2, 4, 5 ya yang sedang direview, dan ada sekitar berapa belas lagi yang punya kemungkinan di downgrade.
Downgrade sekali lagi bukan gagal bayar. Downgrade itu dia punya credit worthiness atau kemampuan bayar itu menurun, ya. Tapi kalau dari misalnya double A jadi double A minus, ya turun, ya, tapi masih tetap oke. Jadi kita harus lebih objektif. Dia itu turunnya berapa tingkat gitu. Kalau turun cuma satu tingkat tapi masih investment grade, ya sudah, tidak terlalu banyak masalah. Nah, di satu sisi memang sejak suku bunga naik agresif, bank yang manajemen aset liability-nya kurang bagus, seperti dulu Silicon Valley Bank bermasalah. Itu sudah kejadian. Jadi kalau dengan suku bunga yang masih terus naik atau tinggi, bank yang tata kelolanya kurang baik itu dikhawatirkan bisa mengalami masalah. Ya, jadi sekarang menurut saya adalah ujian bank di US mana yang tata kelolanya baik, manajemen asetnya baik, sehingga pada saat siklus bunga tinggi ini dia masih bisa selamat, dan ketika nanti suku bunga turun, dia bisa diuntungkan. Nah, ini menurut saya case by case. Kita harus lihat satu persatu. Kita nggak bisa pukul rata, wah semua bank jelek atau semua bank bagus. Baik, tapi antisipasi apa yang harus kita siapkan di dalam negeri? Oh, oke, maaf. Kalau untuk antisipasi di dalam negeri, eh, kondisi ini menyebabkan spekulasi di harga obligasi negara. Jadi pada saat berita ini keluar, memang menjadi sentimen negatif untuk harga obligasi di US, menyebabkan harganya turun, yield-nya tembus 4%. Nah, eh, kondisi yield yang menembus 4% itu suka tidak suka juga menyebabkan yield Indonesia ikut naik dikit. Ya, kenapa? Karena pembeli daripada investor yang membeli obligasi negara itu juga sebagian dari asing. Jadi mereka pricingnya mendekati yang Amerika. Nah, kalau menurut saya, apabila terjadi penurunan pada harga obligasi pemerintah, bisa dimanfaatkan untuk membeli obligasi FR negara atau membeli reksadana yang isinya FR, karena kita bisa mendapatkan obligasi yang harganya lebih murah. Nah,